Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, berjumpa lagi di channel Wita. Sebenarnya ini nih konten lagi gabut, entah kayak mana lah pokoknya kan. Intinya kayak lagi gabut karena tadi tuh Wita lagi scroll-scroll YouTube juga kan, terus tiba-tiba nongol konten Wita di channel satu lagi. Karena sebelum dari channel ini Wita ada beberapa channel tapi nggak dilanjutkan, dan yang paling besar itu udah hampir 1000 subscriber, tapi sayangnya itu channel itu tuh ada di HP satu lagi, sedangkan HP satu lagi tuh udah rusak. Jadi emailnya tuh di sana kita nggak ingat sama sekali, apalagi kata sandinya. Terus nomor HP-nya pun juga udah mati gitu kan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, akhirnya Wita buat channel baru di sini. Channel Wita yang sebelumnya menceritakan tentang pengalaman Wita di PNM Mekar gitu kan. Tapi sampai sekarang masih banyak kali orang-orang yang DM Wita tentang wawancara, apa aja jawaban yang tak ditanyakan, kayak gitulah pokoknya tentang pekerjaan PNM kayak gitu. Padahal semua tuh udah berlalu selama 2 tahun lebih. Nah, jadi karena hari ini Wita nggak tahu mau ngapain, terus juga nggak tahu mengerjakan apa gitu kan. Karena menurut Wita kalau udah malam gini kan, pekerjaan rumah tuh udah settle semua, udah selesai. Ya walaupun pekerjaan rumah tuh nggak bakalan ada selesainya, karena ya pekerjaan rumah tuh mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak bakalan selesai. Tapi ya yang secara umum itu udah selesai lah gitu. Jadi kayak nggak tahu lah mau ngapain gitu. Nah jadi ya udahlah, kita mulai lagi channel ini. Semoga channel ini juga bisa berkembang kayak channel yang satunya ini, dan semoga kalian suka dengan video-video Wita. Sebelumnya Wita mau perkenalkan, sebenarnya udah telat lah ya kan kalau memperkenalkan diri, tapi nggak apa-apa, namanya juga video gabut gitu kan. Nah jadi perkenalkan, Wita tuh aslinya Deswita Mulyana. Kalau di Facebook itu Deswita Mulyana, tapi kalau di Instagram itu Dewi Mulyana 02. Terus kalau di TikTok Dewi Mulyana 02 atau Deswita Mulyana juga. Wita pakai dua TikTok sekarang, ada Wita Mulyana juga sama kayak di YouTube. Terus ada juga di Snack Video itu Wita A Mulyana. Jadi A-nya tuh double, Wita A Mulyana A. Ya itulah media sosial Wita kan. Terus kalau seandainya Wita bicara ada bermacam-macam bahasa, itu mohon dipahami aja karena Wita pun masih kayak nggak bisa meninggalkan bahasa yang udah mendarah daging dengan Wita gitu. Jadi ceritanya tuh Wita lahir di Rintau, daerah Rintau kan, daerah Rintau, tanah datar. Terus besar di Marubungo sampai SMA. Nah setelah SMA Wita kan kuliah, balik lagi ke kampung. Wita kuliah di Batu Sangkar, mungkin kawan-kawan tahu lah kan, kampus tercinta yaitu kampus IAIN Batu Sangkar. Tapi kalau sekarang bukan IAIN lagi, kalau sekarang tuh udah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Oke, jadi karena tadi tuh ceritanya gabut, jadi ya udah, karena sekarang lagi nggak ada kerjaan. Sekarang Wita mau buat video, ya semoga aja kalian suka ataupun terinspirasi lah dari cerita Wita, dan mohon ambil aja yang baik-baiknya aja diambil, kalau yang buruk ya udah tinggalkan aja, di skip aja nggak apa-apa. Nah, jadi ceritanya tuh sekarang Wita mau ceritakan tentang bagaimana sebelum di PNM Wita tuh pernah jadi guru di SLB. Jadi di sini tuh kayak kita mau ceritakan bagaimana pengalaman Wita bisa jadi guru SLB. Padahal untuk jurusan Wita kuliah kemarin jurusan komunikasi. Nah, jadi Wita kemarin, bukan kemarin sih, dulu lah tepatnya kan. Wita tamat kuliah tuh tahun 2020, bulan November tanggal 18 itu Wita di wisuda. Nah, jadi kan kalau udah selesai wisuda itu kan nggak ada kegiatan apa-apa lagi selain ya ambil nunggu ijazah, ya kayak gitulah kan. Jadi waktu itu di tahun 2020 Wita tamat
kuliah, nggak tahu juga mau diarahkan kemana itu ijazah gitu kan. Tapi yang pastinya pasti ada keinginan untuk pengen kerja, pengen menghasilkan uang sendiri kayak gitu. Nah, jadi waktu baru-baru itu baru-baru wisuda tuh kan ada ada bapak tuh lumayan berpengaruh lah, kalau di kampung kita tuh berpengaruh gitu kan. Terus bapak itu juga bagian dari komite sekolah tempat Wita honor kayak gitu. Nah, jadi bapak tuh bilang mau ndak ngajar di situ gitu kan. Awalnya kayak bingung gitu kan, bingung kalau ngajar di sana, sedangkan Wita tuh ndak ada basic sama sekali untuk jadi guru gitu. Karena basic Wita tuh kayak ya Wita tuh dari jurusan komunikasi, dalam bayangan pastinya kayak kita harus kerja di jurusan gitu, itu enggak jurusan gitu kan. Tapi setelah Wita komunikasikan dengan orang tua gitu kan, jadi orang tua bilang ya udah kalau mau coba ya udah dicoba gitu. Nah, dari situlah Wita tuh bisa honor kayak gitu kan, kerja sebagai honorer di sekolah SLB Bayangkari. Ya itu tuh bukan sekolah main-main loh, itu tuh sekolah besar Bayangkari punya gitu kan. Tapi kita di sana nggak lama, itu selama 6 atau 7 bulan lah gitu. Ya maklum lah, namanya juga kita baru tamat kuliah, terus juga eh, jurusan kita tuh nggak pendidikan, jadi basicnya tuh benar-benar nggak ada. Selain itu juga masih mencari jati diri lah mungkin kan. Nah, jadi waktu itu kendala Wita tuh bisa selama di SLB tuh, yang pertama Wita nggak ada basic untuk ngajar. Terus Wita nggak pernah mempelajari membuat LPP, membuat yang kayak gitulah pokoknya kan. Dan selama itu Wita merasa kayak wow, jadi guru tuh ternyata sulit gitu. Ternyata jadi guru tuh nggak segampang itu. Nah, terus waktu kita pertama kali waktu honor itu udah dikasih kelas tunarungu. Bayangkan, jurusan komunikasi tapi nggak pernah sama sekali sebelumnya komunikasi sama orang-orang tunarungu, tapi tiba-tiba terjun ke dunia kerja langsung ke tunarungu dengan bahasa isyarat, semua itu kita pelajari dari nol gitu. Jadi tapi di kelas tunarungu itu kita ada beberapa bulan karena sebelum ujian sih, karena kita masuk itu beberapa bulan sebelum kenaikan kelas. Nah, dari pelajaran yang paling Wita ambil selama Wita kerja di SLB, Wita tuh kayak lebih bersyukur terhadap diri sendiri, karena di SLB tuh banyak kali pelajaran yang Wita dapatkan. Yang pertama kali ya bersyukur karena Wita tuh dikasih kelengkapan mulai dari pikiran dan sampailah semuanya gitu kan, dikasih organ tubuh yang lengkap, pikiran, terus ya alhamdulillah baik-baik saja semuanya gitu kan. Sedangkan selama di sekolah itu kita dapat melihat anak-anak yang kekurangan, anak-anak yang kayak mana ya nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, banyak lagi kan, namanya juga SLB gitu kan. Tapi yang kita pahami di sini ya memang semua tuh harus bersyukur. Dan yang paling dipahami itu kayak anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu tuh mempunyai kelebihan tertentu gitu. Nah, jadi sampai sekarang hal yang tidak pernah kali Wita lupakan selama Wita ngajar di SLB itu, Wita pernah mengikuti perlombaan. Wah, itu tuh menurut Wita ajang bergensi sih, karena Wita mengikuti perlombaan itu tingkat se-Indonesia, nggak cuma tingkat kabupaten, provinsi, ataupun kelurahan, tapi langsung ke tingkat se-Indonesia gitu. Ya se-Indonesianya memang nggak seluruh, tapi tingkat se-Indonesianya tuh memang nggak seluruh lapisan, tapi hanya di
sekolah-sekolah yang ada di naungan Bayangkari. Tapi kan se-Indonesia tuh lumayan banyak gitu kan, dan waktu itu kita bisa mendapatkan juara 2, Masya Allah, tabarakallah. Ya itu terus salah satu hal yang paling nggak pernah kita lupakan sampai sekarang. Bahkan dulu kita pernah ingin gitu kan, sekarang juara 2, kita tuh juga pengen membawa nama Sumatera Barat itu tuh ke tingkat juara 1, tapi semua itu ya pupus sirna karena ya kelabilan Wita juga. Ya namanya juga kita tuh masih di usia-usia mencari jati diri gitu kan. Akhirnya ya nggak sampai, nggak lama setelah penerimaan hadiah dari perlombaan itu Wita resign gitu. Nah setelah itu lanjut ke pekerjaan Wita, yaitu sebagai wartawan. Nah kalau kalian mau tahu kayak mana kisah Wita sebagai wartawan, mulai dari pendaftaran, mengikuti wawancara, mengikuti psikotes, sampai ke pelatihan, sampai di penempatan. Oke, dukung dulu channel Wita nih, subscribe dulu channel Wita. Oke lah, segitu dulu lah video Wita malam ini. Sebenarnya Wita juga bingung sih mau buat konten apa gitu kan, karena kalau buat konten kegiatan Wita di rumah, ya kegiatan Wita kayak gini aja kan, bersih rumah, makan, masak, kayak gitu aja gitu. Makanya sekarang kayak gabut, ya udahlah sekarang mau buat konten cerita sama kawan-kawan. Karena menurut Wita, kalau Wita buat konten tuh Wita bukannya sok ngartis, bukannya apa, tapi kalau menurut Wita, karena Wita tinggal sendirian gitu kan, jadi kalau Wita buat konten tuh kayak Wita merasa punya teman secara online, yaitu kawan-kawan yang nonton gitu. Nah jadi Wita merasa kayak punya teman, makanya kalau nggak buat konten bingung mau ngapain ya gitu. Oke deh kawan-kawan, segitu dulu video Wita hari ini. Lanjut ke video Wita selanjutnya, yaitu mulai dari pendaftaran Wita sebagai wartawan di Sumatera Barat sampai ke proses kerja, penempatan, dan lain sebagainya. Jangan lupa dukung channel Wita ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Oke, bye bye kawan.